tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanahku, negeriku yang kunci. Sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 1 menggelar reses tahap pertama masa sidang kedua tahun 2024. Wakil rakyat menyambangi langsung konstituen untuk menyerap aspirasi dan mengetahui kondisi yang terjadi di masyarakat. Dapil 1 Lampung Tengah memiliki 10 wakil di DPRD, yakni Joni Hardito, Cecep Jamani, Indra Jaya, Deni Satria Negara, dan Nimade Winarti. Kemudian Iwayan Dama, Inyoman Suryana, Yurita, Heri, dan Selamat. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kota Gajah, Bapak Prawito SENM. Yang kami hormati rekan-rekan dari Forkopimcam, Bapak Babin Kaptipmas, Bapak Babinsa, rekan-rekan dari Satpol PP. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Kota Gajah Timur, Bapak Zainal Abidin, beserta seluruh perangkat kampungnya, dari Kaur, dari Kepala Dusun, RT, Linmasnya, dan penggerak PKK, Kadek Posyandu, dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, hadirin yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami yang pertama kali mengaturkan ribuan rasa terima kasih atas diterimanya kami silaturahmi Anjangsana reses ini tahap pertama masa sidang kedua. Di tahun ini ada sebagian mungkin ini reses perpisahan, termasuk saya ini reses perpisahan, karena Allah belum menetapkan kembali untuk bisa duduk di Dewan. Tapi beberapa yang lain ini masih nanti akan membersamai berlanjut mengemban amanah duduk di kantor Dewan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tidak boleh mendoakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan perkenalkan nanti satu persatu. Tapi memang ini Pak Camat, Pak Lurah, kami ini tidak sengaja, ya sengaja mungkin karena di bulan Ramadan di pertengahan itu dari sekretariat, teman-teman sekretariat terima kasih telah mendampingi kami, itu kirim WA ke grup teman-teman anggota Dewan Dapil 1, Pak tolong usulkan kampung-kampung yang dipakai reses gitu. Teman-teman gak ada yang menyambut, saya aja yang ya menulis gitu. Kota Gajah Timur itu saya nggak membayangkan di mana tempat, bahkan saya buyut putra buyut itu nggak tahu ya, nulis aja kan, nunggal kerja itu mana, tapi ternyata di ACC tamat Dr. Allah kemarin balai kampungnya nggak ada aulanya katanya. Jadi insya Allah ini memang sudah diarahkan ke sini, memang akan terjadi seperti itu. Kami juga harus tahu ternyata ada kampung yang belum punya balai kampung, karena ini kampung pemekaran masih baru. Allah itu menggerakkan kaki kami untuk ke sini biar bisa mendengar, melihat secara langsung aspirasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata kebutuhan yang sangat mendasar adalah di sini untuk berjalannya roda pemerintahnya adalah balai kampung, aula serbaguna. Karena ibu-ibu semua kegiatan itu kalau di kampung ya pasnya di balai kampung. Kalau sewa taruh dan sebagainya terus kan ada pengeluaran. Lama nggak ketemu ini, setahun dari Desember 2023, karena sih yang nggak dapat kursi cuma kakinya satu dan sebagainya, jarang ketemu ini. Bu Winarti ini home base-nya rumahnya di Rama Gunawan. Ya, kenal ya Bu, nanti kalau di jalan papasan tegur sapa kepada Ibu Win gitu ya. Nih, Bu. Yang sebelahnya ini ibunda kami, sesepuh kami, Ibu Hajah Dr. Anda Yurita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, reses berlangsung di Kampung Kota Gajah Timur, Lampung Tengah. Wakil rakyat disambut Camat Kota Gajah, Prawito, Kepala Kampung Kota Gajah Timur Zainal Abidin, beserta pamong dan masyarakat setempat.
Camat menyambut baik kehadiran wakil rakyat yang diharapkan dapat memperkuat komunikasi antar masyarakat dan perwakilan di DPRD, khususnya yang berasal dari Dapil 1 Lampung Tengah. Pada kesempatan itu, Camat memaparkan sekilas gambaran umum terkait kondisi geografis Kampung Kota Gajah Timur. Disampaikan juga masalah keterbatasan Kampung Kota Gajah Timur yang belum memiliki balai kampung. Bapak hadirin sekalian saya hormati, pertama saya atas nama pemerintah Kecamatan Kota Gajah sekaligus mewakili Kampung Kota Gajah Timur mengucapkan selamat datang kepada Bapak Joni Ardito beserta rombongan di Kampung Kota Gajah Timur. Mudah-mudahan kehadiran Bapak serombongan ini membawa barokah, membawa manfaat, tentunya membawa perubahan di Kampung Kota Gajah Timur ini. Selanjutnya perlu kami laporkan bahwa Kota Gajah Timur ini adalah terdiri dari 9 dusun, ya 9 dusun, RT 35. Jumlah penduduk kurang lebih 7.500 sekian. Ya, perlu kami laporkan juga bahwa Kota Gajah Timur ini adalah satu-satunya kampung yang tidak memiliki balai kampung. Ya. Jadi kalau ada kegiatan mengumpulkan masyarakat, ya seperti ini harus pakai tenda. Kalaupun ada anggarannya, biasanya kalau pas memang mendesak sekali ya kepanasan. Nah, ini alhamdulillah ada tarufnya. Tentunya mudah-mudahan karena ini adalah salah satu kedekatan anggota DPR bersama masyarakat, tentunya nanti kesempatan ini Bapak dan Ibu untuk dapat menyampaikan hal-hal yang sekira menjadi keluhan. Kalaupun jalan kayaknya memang semuanya rusak, Bu, Bapak Ibu, karena memang semuanya terkendala oleh anggaran. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya saya atas nama pemerintah mewakili Kecamatan Kampung Kota Gajah Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam acara reses ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, langkah Ibu dari kediaman menuju tempat ini menjadi catatan amal ibadah Bapak Ibu semua. Reses jaring aspirasi masyarakat dilakukan untuk menampung aspirasi. Kegiatan reses menjadi agenda berkesinambungan sebagai rujukan rumusan kebijakan pembangunan. Serap aspirasi dijalankan untuk menjaring bahan yang akan menjadi pertimbangan dan arah pembangunan di masing-masing daerah pemilihan. Pemirsa, kegiatan reses dibuka dengan sesi tanya-jawab antara wakil rakyat dan konstituen. Mayoritas usulan masyarakat masih berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan kondisi pertanian di wilayah setempat. Masyarakat meminta DPRD membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan. Usulan pembangunan balai kampung dan akses jalan disampaikan perangkat kampung Sumargono. Perbaikan jalan rusak, khususnya di sejumlah titik, juga menjadi catatan masyarakat. Kondisi jalan rusak yang menjadi akses penunjang aktivitas warga menjadi masalah yang disampaikan kepada wakil rakyat. Kami ada dua hal yang ingin kami sampaikan, kami usulkan karena sifatnya sangat mendesak, tadi sudah dibahas di awal sebenarnya. Satu, masalah pembangunan GSG, gedung serbaguna atau balai desa. Namun tadi sudah dibahas, perlu saya sampaikan mungkin sebagai bahan pertimbangan. Di Kampung Kota Gajah Timur yang sejak tahun 2011 dimekarkan dari Kampung Kota Gajah, fasilitas kami sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin suasana seperti ini kami rasakan setiap kami ada pertemuan, baik seperti pertemuan pada siang hari ini maupun pertemuan waktu kami membahas masalah rencana kerja kampung, ya kami harus pasang tenda. Seperti disampaikan Pak Camat, kadang-kadang pernah Pak
Pak Camat hadir ke sini, kita nggak ada dana ya nggak pasang tenda Pak, berpanas-panasan kami. Mungkin tadi Bapak tidak melewati jalur yang seyogianya, ini lurus nembus ke Wiratama. Ini jalurnya Bapak alhamdulillah berlubang-lubang dalam dan becek. Nah ini kami mengusulkan yang kedua adalah peningkatan kualitas jalan kabupaten kurang lebih sepanjang 2.500 meter. Nah ini mohon mungkin bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa ditingkatkan kualitasnya jalan kabupaten, sehingga warga kami yang akan mengurus surat menyurat atau mengurus hal-hal yang lain ke kantor Kampung Kota Gajah Timur ini mudah Pak transportasinya. Masyarakat juga menyampaikan pemekaran kampung. Menurut tokoh masyarakat Ahmad Muhaimin, pemekaran kampung mesti dipertimbangkan agar pembangunan lebih fokus. Kampung Kota Gajah Timur yang terbagi menjadi 9 dusun dengan 35 rukun tetangga dan jumlah penduduk sekitar 7.500 jiwa dinilai terlalu luas, kurang efektif dari sisi layanan dan pemerataan pembangunan. Usulan pembangunan akses jalan usaha tani diharapkan dapat menjadi perhatian DPRD Lampung Tengah. Saya ada sedikit saran Pak untuk Bapak-Bapak Dewan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian menjadi wakil kami, tidak menjadi dewa. Kalau dewa kan fungsinya disembah, dipuji, dan dibesarkan Pak. Tetapi dewan itu adalah wakil rakyat yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kan termasuk orang yang berbakti untuk beramanah menyampaikan apa yang dikehendaki dan aspirasi apa yang bisa dilanjutkan oleh Bapak-Bapak sekalian untuk kemakmuran khususnya Lampung Tengah. Ini kan Kota Gajah sudah penduduknya sudah melebihi kapasitas Pak ya. Harapan saya kalau bisa Pak, saya usul ke Bapak-Bapak ini, bisa nggak Kota Gajah ini dimekarkan? Karena apa? Karena kalau ayam bertelur Pak, kalau telurnya terlalu banyak juga kadang-kadang nggak netes secara sempurna Pak. Juga kasihan kepada kepala kampung. Jadi mengurus masyarakat terlalu banyak sehingga kadang-kadang ada masyarakat yang terlewati. Tokoh setempat Riyadi Basuki meminta wakil rakyat menindaklanjuti kerusakan sejumlah akses jalan yang menjadi tumpuan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Perbaikan jalan diharapkan dapat mempermudah masyarakat menggarap lahan saat musim tanam dan memperlancar angkutan hasil pertanian di masa panen. Salam kenal, saya Riyadi Basuki, pendeta, jadi hadir di sini atas nama tokoh agama. Senang bisa mendapat kesempatan yang saya beberapa kali ikut reses di kecamatan juga di desa. Dan wujud dari saya senang diundang dalam rangka reses ini, kami hadir undangan itu 9:30 Pak tadi. Jadi sebelum 9:30 kami sudah di sini. Kami memang menunggu-nunggu acara ini. Yang berikutnya, bahwa apa yang kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan sebenarnya sudah dijawab dengan baik, sampai kami kayaknya nggak ada lagi yang harus ditanyakan. Pak Joni itu sudah menjawab semuanya gitu, termasuk alasan-alasan kenapa beberapa kali reses yang kami sudah usulkan banyak hal, termasuk yang disampaikan Pak Tulus ya tentang jalan ke Kakam ini, ke kantor lurah, ke kantor camat, sama persis, jalannya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah lewat sana gitu. Tapi sampai hari ini reses yang keberapa kali begitu, memang ya mungkin alasannya seperti disampaikan Pak Joni tadi. Bahkan teman-teman anggota Dewan yang sudah berapa periode di dapil sini pun juga artinya jawabannya ya sama gitu. Ini persoalan anggaran yang dibagi-bagi sak Lampung Tengah gitu. Ini menarik bagi kami yang
akhirnya apa yang secara humoris disampaikan Pak Joni tadi ya kayak menjadi anggota dewan, karena bagaimanapun teman-teman adalah wakil kami yang ada di dapil sini gitu. Ya mohonlah diperjuangkan gitu, apalagi kita punya orang kayak Bu Yurita yang orang Kota Gajah gitu. Pasti sudah pernah lewati jalan-jalan yang rusak. Anggota DPRD Lampung Tengah Joni Hardito berjanji seluruh usulan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan wakil rakyat di Dapil 1. Kampung Kota Gajah Timur perlu mendapat prioritas mengingat lokasinya yang hanya berjarak sekitar 13 km dari gedung Dewan dan 15 km dari kantor Bupati Lampung Tengah. Kampung ini bisa ditempuh dalam waktu kurang setengah jam dari kompleks perkantoran Pemda. Tapi saya terinspirasi nih Pak Pendeta ya. Tapi walau alam ini apakah bisa dipayungi hukum dengan perekam? Ini Pak Damo, kalau di tempat kami ini Pak Damo, di SP 17 menuju Kalipasir, Joharan itu ada jalan yang diswaklola oleh masyarakat setempat, memang benar-benar digarap, didandani gitu Pak. Jadi truk yang mau lewat itu di portal dan mereka seneng aja ngasih itu karena memang benar-benar digunakan untuk pergi jalan. SP 13 itu semua jalan di portal, jadi truk singkong itu dikasih ya seikhlasnya untuk dana untuk dandani dan memang jadi bagus gitu loh. Atau bapak-bapak yang punya tanah ladang yang di ujung sana gotoro yang beli bis, beli batu sabis untuk jalannya bagus. Karena apa? Kalau itu memang menunggu pembangunan dari pemerintah kan lama. Daripada keplater sopir itu berjam-jam singkong bosok, itu mereka sukarela Pak ngasih penduduk setempat di portal. Senang-senang aja. Contoh per 10.000 per rit Pak. Jadi dari keplater dan sebagainya, rugi gelempang dan sebagainya, patah as, patah gardan, mending ngasih itu. Nah ini perlu jadi pemikiran bersama. Tapi biasanya di zaman netizen yang sekarang ini sedang memviralkan, ada blower lewat di pajak 10.000 aja sudah sampai ke Pak Presiden Jokowi aja jadi heboh gitu. Artinya apa? Sekarang ini masyarakat, saya bukan masyarakat ya. Sebagian masyarakat itu mentalnya bukan mental fighter gitu. Contoh, viral kemarin ada pemudik itu dikasih mudik gratis saja. Di bis itu minta iuran untuk tol aja mereka nggak mau. Padahal iuran 10.000 itu lebih mahal, jauh lebih murah daripada beli tiket. Tapi mentalnya kalau udah kata-kata gratis itu harus gratis, nggak mau keluar sama sekali. Ini gara-gara medsos atau gimana gitu. Jadi kalau kita ini zamannya gratis, oh dana bos gratis ya harus gratis. Tapi ada sedikit aja itu sudah kompleks. Nanti kita rubah mindset kita menjadi orang yang besar, jiwanya besar. Gitu. Jadi kalau ada memang untuk kepentingan masyarakat orang banyak ya kita ACC aja. Mungkin itu Pak Damo ya, kalau yang real nyata di sana di kampung kami SP 17, SP 13 itu tidak terjadi gejolak sosial karena tahu sama saling menyadari, saling simbios mutualisme membutuhkan. Mungkin itu sementara saya kasih gambar. Anggaran baru yang terakhir kecamatan baru dapat umpamanya seperti itu. Akhirnya kebijakan tetap dibagi rata dan ketika dibagi rata nggak kelihatan. Konsep seperti pembangunan jalan seperti Raman sampai Gaya Baru itu konsep selesaikan satu tempat pindah lagi itu bagus Pak ketika pusat itu Pak, jadi selesai. Tapi kalau mau sekilo 10 pusat besok balik lagi nggak kelihatan nggak kelihatan bekasnya gitu kata orang itu. Jadi konsepnya adalah ketika kita memang prioritas dari kubur tahun 2024 2025 bupatinya jabat cuma 5 tahun ya, kalau bupati berikutnya mau melanjutkan pembangunan ya seperti itu apa namanya kadang-kadang baik tapi belum tentu juga bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Saya sepakat dengan ide Bapak ini, selesaikan satu tempat kelihatan bentuknya, kelihatan nih, pindah lagi tempat berikutnya, berkesinambungan seperti itu. Tapi konsep bernegara kita 5 tahunan. Ternyata kalau namanya GBHN zaman dulu itu enggak, walaupun ganti kepemimpinan, garis-garis besar pembangunannya jalan gitu loh. Jadi guidance-nya itu harus tetap dijalani, kan kita ada RPJMD, itu sebenarnya ada Pak. Cuman setiap bupati itu kan punya visi misi, punya ya keinginan. Ada yang memang basicnya dari pariwisata, yang di kedepannya pariwisata. Yang memang basicnya dokteran, Pak Wadi banyak kesehatan dan sebagainya. Kadang-kadang ego sektornya seperti itu.
Anggota DPRD Indra Jaya berjanji merampungkan masalah yang disuarakan masyarakat, khususnya mengupayakan keberadaan Balai Kampung Kota Gajah Timur. DPRD Lampung Tengah dari Dapil 1 sepakat mengupayakan pembangunan sarana prasarana yang memiliki fungsi vital untuk berbagai kegiatan kampung. DPRD berencana menyusun program pembangunan yang akan dibawa dalam agenda paripurna hasil reses. Selain itu, persoalan sejumlah pekerjaan rumah terkait pembangunan fisik di wilayah Kota Gajah Timur juga akan menjadi bahan pembahasan, terutama kondisi jalan rusak di sejumlah titik penghubung antar kampung dan kecamatan di wilayah Kota Gajah. Penanganan jalan rusak menjadi salah satu skala prioritas dengan skema pembangunan bertahap sesuai azas pemerataan. Tiga itu hanya infrastruktur, ya, infrastruktur. Tadi yang disampaikan yang pertama terkait dengan Balai Kampung atau GSG, Pak Kepala Kampung, Pak Camat, tolong dibikinkan proposalnya. Saya minta kepada kawan-kawan semua untuk menyepakati, artinya reses tahap ini ya kita sepakatin untuk GSG ini dulu, karena susah juga kita buka kayak gini. Kita yang sekali-sekali aja begini aja susah, apalagi mereka yang artinya bapak-bapak yang ada di sini kan gitu. Artinya kita sepakatin untuk GSG sekali prioritas tahap 1 kami reses ini, ya. Kemudian terkait dengan jalan. Terkait ini Bu juga Bu, Pak, saya juga nggak bisa memastikan ini harus bisa berhasil. Kami berupaya semaksimal mungkin. Karena harus Bapak ketahui juga Pak, tupoksinya Dewan, tugasnya Dewan, bukan kami yang menganggarkan, bukan kami juga yang apa namanya menentukan. Kami ini ada 3 voksi Pak DPRD ini yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, ya. Pertama masalah undang-undang, kedua masalah budgeting, ketiga masalah pengawasan. Terkait masalah anggaran, kami ini hanya memantau kerjanya pemerintah daerah, anggaran yang diajukan pemerintah daerah kepada kami, kan gitu Bu ya. Jadi nggak semata-mata kami ini yang menentukan Bu Pak. Nah, tapi kami bisa berupaya semaksimal mungkin kami, apa yang disampaikan Pak Joni tadi. Kami di anggaran itu kadang-kadang adu argumen sampai otot-ototan. Ya sama Bu, karena memperjuangkan masyarakat. Benar-benar kami memperjuangkan. Tetapi yang ini kami prioritaskan. Ya, kami prioritaskan untuk GSG Kota Gajah Timur. Semua di Bina Marga, di PSDA, di Perkim itu hanya 7 miliar, ya Pak Jadi? Kurang lebih 7 miliar. Bapak bisa bayangkan 7 miliar untuk membangun fasilitas fisiknya di Lampung Tengah yang mempunyai kampung 311 kampung. 311 kampung ini pengen bangun semua Pak. Sedangkan onderlah hotmix itu 1 kilo itu 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar. Kalau 7 miliar itu mau dibangunin satu kampung, kira-kira Bu Pak, nggak kebagian. Makanya kalau seandainya di kampungnya ada pembangunan yang panjangnya hanya 300 meter, 200 meter, nah inilah pemerintah daerah untuk pemerataan, ya Bu ya. Jadi kita bersyukur
Saya tanya dengan Pak Camat tadi, 2023 ada nggak pembangunan? Nggak ada. Nah ini kawan-kawan perlu juga disikapi. Jangan sampai ada prasangka kami ini tidak memperjuangkan, Bu ya. Kami di Dewan itu kadang-kadang Pak, kasarnya bahasa kami minta anggaran. Ngotot kami minta anggaran ya untuk masyarakat, artinya untuk kami perjuangkan apa yang aspirasi daripada masyarakat. Cuman kadang-kadang itu adalah pemerintah daerah mempunyai kuasa yang penuh di mereka itu merapikan jalan yang nggak baik itu setiap hari, jadi nggak baik itu Pak ya. Ya Pak ya. Kalau dia perbaikan hari ini, terus besoknya pindah lagi ke tempat yang lubang lagi, nah mungkin baik itu Pak. Saya sepakat, saya setuju itu. Tetapi kalau dilihat tiap hari ya di situ itu, nah itu nggak baik. Alhamdulillah, saya lewatin tadi sudah nggak ada lagi Pak. Sudah tidak ada lagi. Yang namanya pemuli di jalan itu sudah tidak ada lagi. Terus selanjutnya dari usulan dari Pak Pendeta terkait dengan jalan usaha tani. Daerah mana Pak? Ya itu tadi Pak yang dikatakan Pak Joni tadi itu terkait dengan anggaran, terkait dengan anggaran. Tapi maksud saya gini Pak, kalau seandainya memang Bapak punya apa namanya yang Bapak lihat, yang Bapak mengusulkan di daerah mana dari Balai Desa ini ke arah Gajah Timur 3 empat tempat saya alat pertanian kami yang kendara aja susah, padahal ini jalan tembus antar Bayanan Pak. Ya. Pak Lurah dikasih tahu Pak Lurah sama Pak Maroko, nanti ditulis daerah mananya, jadi biar bisa buat kami usulkan Pak. Kadang-kadang Pak kami ini malu, kami reses ke sini, permintaan bapak-bapak yang tahun lewat belum terpenuhi, ini sudah mengusulkan lagi. Tetapi apa daya Pak, apa daya. Bukan toh kami ini tidak mengusulkan. Apa daya anggaran tadi itu, anggaran dari daerah kita ini memang masih ini. Belum kemarin itu 2023 itu 2,6 triliun Pak. 2,6 triliun itu sebagian dipusatkan ke pendidikan dan kesehatan. Yang tadinya sudah kami rencanakan di badan anggaran, ternyata dirombak lagi semua. Di akhir agenda reses, Kepala Kampung Kota Gajah Timur Zainal Abidin meminta anggota DPRD Lampung Tengah memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Masyarakat cukup lama bersabar menanti pembangunan kampung. Kampung ini sudah lama dimekarkan, lebih 1 dekade menjadi kampung mandiri sejak tahun 2011 lalu. Suatu kebanggaan bagi saya selaku kepala kampung, bahwasanya reses yang diadakan di Kota Gajah Timur ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya saya berharap lancar. Di sini setelah saya mendengarkan beberapa paparan dari Bapak Joni dan bapak-bapak yang lain serta dari masyarakat saya sendiri, bahwasanya keinginannya yang sudah
dipaparkan dapat terwujud hingga membawa kelak untuk Kota Gajah Timur akan menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga selaku kepala kampung mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak anggota DPRD Lampung Tengah. Mudah-mudahan harapan dari masyarakat kita, meskipun nantinya dapat dipilah-pilah mana yang skala prioritas, tentunya saya juga berharap selaku kepala kampung ya salah satunya yaitu tadi Pak, pembuatan gedung GSG. Kami sepakat, artinya kawan-kawan di Dapil 1, kawan Dewan di Dapil 1, reses tahap 1 ini di 2004 ini untuk sekali diprioritaskan untuk pembangunan GSG di Kota Gajah Timur. Ya Bapak-bapak bisa lihat sendiri, artinya kondisi seperti ini, masa yang nggak harus kita perjuangkan, nggak harus kita realisasikan. Pemerintah daerah minta ya supaya bisa semua lebih nyaman, semua bisa berjalan, masyarakatnya bisa artinya bisa menerima dengan pembangunan itu, ya minta harus direalisasikan. 2024 ini mudah-mudahan 2024 ini anggaran kita bisa normal, karena kalau 2023 kemarin kan kita masih ada PMK 212 untuk merealisasikan semua di kesehatan dan pendidikan. Edi Suranto, Sigar TV, melaporkan.